Kalau buat orang partai itu berbohong tuh soal biasa. Undang-undang dasar. Ya artinya memang Indonesia ini harus dibersihkan. Tapi kita tidak akan membersihkan kotoran dengan tangan yang mengotorinya, ya kan? Ya. Jadi baik, terakhir kepada semua lembaga negara, lembaga pendidikan, lembaga apapun di Republik ini, aku ingin mengingatkan satu hal: hargai sejarah, hormati sejarah, jangan mentang-mentang hari lahirnya Pancasila bukan 1 Juni tetapi 18 Agustus 1945. Jadi kalau kalian melihat ada catatan itu di mana-mana, tolong, itu salah besar. Kau tidak cinta padaku, Arman. Apalagi yang tersisa dalam hidupku. Tuntutanmu di pengadilan tadi menelanjangi kejahatan bapakku. Bapakku seorang koruptor, Man. Aku anak tunggal dan penanggung harapnya. Aku makan hak pendidikan anak-anak miskin, menghisap keringat buruh, dan bahkan darah petani. Ambil aku! Ambil aku! Tentang penegakan hukum. Kalau ada penegak hukum di sini, mudah-mudahan jeritan Arma tadi menjadi teguran keras buat kita. Sebab sepanjang rejim durhaka ini berkuasa, 22 tahun, bukan hanya zaman Jokowi. 22 tahun ini buat aku adalah rejim durhaka. Karena undang-undangnya durhaka. Penegakan hukum, semua institusi penegakan hukum di Republik ini sama. Palsu. Sangat mengecewakan. Palsu. Meletakkan polisi di bawah presiden itu salah besar. Itu merusak. Aku tidak akan bahas masalah penegakan hukum karena akan panjang dan akan sedih dan akan marah, akan Aku hanya ingin minta satu hal. Kalau pulang ke rumah nanti tolong buka YouTube. Judulnya Indonesia's War on Terror. Itu tentang terorisme di Indonesia yang menurut YouTube itu adalah siaran program televisi Australia. Jadi makanya dia nggak bisa di take down. Jadi Anda bisa nonton bagaimana di Indonesia ini 80% atau lebih dari 80% terorisme adalah rekayasa.
Dan Sensus 88 itu adalah bagian dari proyek internasional rejim yang dibentuk untuk memojokkan umat Islam. Jadi supaya kita tahu apa yang menjaga kita, jangan kita marah sama saudara kita beragama lain. Ada yang brengsek, di sana brengsek ngeracunin kita, yang di sini mau lagi diracunin. Ya kan? Yang mengerjakan kan Densus. Itu kan orang Indonesia. Harusnya kan dia melindungi bangsa Indonesia. Terakhir, untuk waktu sangat lama, satu-satunya berita penegakan hukum yang membuat hati saya sedikit terhibur adalah penjelasan Kapolri, Pak Sigit, tentang keterlibatan Ahok dalam kasus kilometer 50. Mudah-mudahan kasus ini terungkap dan mudah-mudahan ini menjadi jalan yang baik buat kembalinya kita ke jati diri kita. Nah, para penyelenggara negara, sulit buat saya mengatakan bagaimana ya, penyelenggara negara itu sekarang sudah seperti monster pemangsa anak sendiri. Penyelenggara negara itu digaji rakyat untuk membuat rakyat nyaman, sejahtera, tidak perlu harus punya mobil setiap orang, tetapi sejahtera. Itu pun tidak terjadi. Mereka terus-menerus mempertahankan Undang-Undang Dasar durhaka itu untuk menggerogoti kehidupan rakyat. Dan itu sangat menyedihkan. Dan buat aku tidak tahu apakah mereka mengerti Arma seperti Arma tadi, Arma-Arma yang lain itu adalah korban dari kedurhakaan mereka. Dominasi asing atas negeri tercinta. Tambang emas migas terkuras, ludas. Minerba hilang. Konsesi dikasih suka-suka pada Cina, untuk Cina, tahun atas nama Cina. Betul kan? Menuju Indo-Cina Raya. Itukah durhaka yang ingin terus kalian pertahankan? Negara dengan ekonomi gali lubang, tutup lubang. Negeri kaya laut, impor garam. Negeri kaya padi, impor beras. Janji kesejahteraan dibayar dengan hutang. 7.000 triliun itu bukan catatan atau tulisan di kertas yang bisa disetip. Itu uang yang akan menjadi beban dari rakyat Indonesia yang sudah sekian lama dimiskinkan. Kalian merusak bangsa ini habis-habisan. Kalian jadikan negara koruptor, negara oligarki konglomerat. Jabatan kalian lelang, hukum kalian perdagangkan, demokrasi musyawarah mufakat kalian tukar dengan demokrasi jual beli suara rakyat. Hilang dimakan setan. Kalian bilang kesehatan utama, maka rakyat harus sehat. Aku mau kasih BPJS itu jaminan kesehatan atau asuransi? Asuransi. Jawab yang benar. Asuransi. Asuransi. 10 Desember tahun 98 saya diundang Perdana Menteri Prancis untuk memberikan pidato pada sebuah acara peringatan Hari Human Rights ke-50. Di samping saya duduk Dalai Lama. Tahu Dalai Lama kan? Sepanjang acara itu Dalai Lama bercerita pada saya bagaimana kejinya, membabi butanya tentara merah Cina mengintimidasi
melukai, merampas harta dari orang-orang Tibet sampai akhirnya mereka dinyatakan menjadi bagian dari negara Cina. Yang aku mau ingatkan, apa yang terjadi di Tibet bisa terjadi ke kita. Sangat dekat. Sudah. Jadi saya minta dengan sangat kepada kita semua, ini harus ditangani dengan hati-hati, dengan benar, ya. Revolusi Merdeka. Sebab buat saya, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, semua yang diproduk di luar Undang-Undang Dasar 45 gugur demi hukum. Iya. Kalau kita melapor ke internasional, gugur demi hukum lah. Ya. Nggak usah bayar utang. Enggak, emang siapa yang utang? Enggak, jadi kita harus melihat ya. Coba lihat, ini sebenarnya tiba-tiba ada berita IKN akan dibangun sama Cina misalnya. Saya nggak paham bagaimana mengatakan ini ya. Jadi memang kita ini lemah. Jadi sejak Undang-Undang Dasar 45 itu dirusak, partai-partai politik kita itu juga kurang ajar semua. Mereka tuh bekerja sama dengan Partai Komunis Cina. Ini jadi sebenarnya kita ini mau kemana? Mau kemana ini negeri dibawa? Kalau DPR-nya saja bekerja sama dengan Cina. Partai-partai itu termasuk yang berlabel Islam. Ini sangat menyedihkan. Dan kita punya KAP MPR F, ya, harusnya kan mereka sebagai orang-orang yang duduk di dewan tahu dong bahwa kita punya KAP MPRS tentang pembubaran PKI, tentang larangan membahas atau mengembangkan pemikiran-pemikiran komunisme, Leninisme, dan Marxisme, ya kan? Dan itu berlaku sepanjang zaman, tapi lihat, itu yang terjadi.